Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda seorang muslim-muslimah, mari dengarkan nasihat mulia ini. Semoga memberi manfaat untuk diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan birrul walidain. Artinya, kita diperintahkan Allah merawat orang tua yang semakin sepuh, kemudian hidup bersama diri kita. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang menjalani peran ganda sebagai orang tua bagi anak-anak Anda dan sekaligus sebagai anak bagi orang tua Anda yang kini telah lansia. Kita semua menyadari memasuki usia 40 sampai 50 bahkan ke atas, tantangan hidup itu memang berubah. Bukan lagi soal mengejar karir setinggi-tingginya, tapi soal menjaga keseimbangan. Salah satu ujian terbesar di fase ini adalah melihat orang tua kita yang dulu kuat, sigap, dan menjadi tempat bersandar kita, kini mulai melambat, lupa-lupa ingatan. Bahkan kadang bersikap seperti anak kecil yang butuh perhatian ekstra dari diri kita. Ada rasa lelah, ada rasa sabar yang diuji, namun di sana juga ada peluang emas pahala yang tak terhingga bagi diri kita. Mari kita bahas bagaimana menyikapi fase ini dengan hati yang lapang dan cara yang bijaksana sesuai tuntunan Islam. Secara medis dan psikologis, lansia sering mengalami apa yang disebut dengan regresi atau kembali ke sifat kekanak-kanakan. Mereka mungkin menjadi lebih manja, mudah marah, atau sangat sensitif. Bagi kita ini sangat menguras emosi kita. Kita berpikir dulu, ayah ibu tegas dan mandiri, kenapa sekarang jadi seperti demikian? Dalam Islam, perubahan ini adalah sunnatullah, hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan fase ini sebagai ujian kesabaran tertinggi bagi anak-anaknya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 23, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Perhatikan, Allah melarang kata dan pada kata saja ini ekspresi kelelahan atau kesal paling ringan. Jika hal sekecil itu dilarang, apalagi membentak atau menunjukkan wajah masam. Ini menunjukkan betapa sensitifnya hati orang tua di usia senja. Mereka butuh rasa aman dan kemudian dihargai, bukan dikoreksi terus-menerus. Bagaimana menerapkan birrul walidain di tengah kesibukan kita? Berikut 3 strategi praktis yang harus kita lakukan. Yang pertama, ubah ekspektasi dari mengatur menjadi melayani. Saat orang tua kita masih sehat, kita mungkin meminta nasihat mereka. Tapi di fase lansia, peran berbalik. Kita yang menjadi orang tua bagi mereka. Tips yang sederhana, jangan berdebat jika mereka salah ingat atau cerita berulang. Cukup dengarkan, kemudian anggukkan kepala dan senyum. Validasi perasaan mereka, bukan fakta berbicaranya. Tujuannya adalah kenyamanan hati mereka, bukan kemenangan logika kita. Fase yang kedua atau cara yang kedua, kualitas waktu atau kuantitas waktu. Kalau seumpamanya kita berkunjung ke rumahnya, kita letakkan HP kita dulu. Tetap tatap mata mereka, sentuhan fisik, mungkin kita memegang tangan mereka, memijat pundak mereka. Ini memiliki efek terapi yang luar biasa bagi lansia. Itu bahasa cinta yang paling mereka pahami di usia mereka saat sekarang. Yang ketiga, libatkan teknologi dengan bijak. Jika jarak memisahkan, gunakan teknologi untuk mendekatkan diri kita kepada mereka. Ajari mereka menggunakan video call dengan sangat sabar, atau kirimkan foto cucu-cucu mereka secara rutin. Buat mereka tetap merasa menjadi bagian penting dari keluarga, bukan beban yang disimpan di pantai jompo atau kamar belakang.
Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu merawat orang tua yang sudah tua lansia, ya terutama yang demensia atau sakit kronis, ini memang kita harus maraton, bukan sprint. Kita akan lelah, kita akan punya momen ingin menyerah. Ini manusiawi. Islam itu menuntut kita menjadi malaikat yang tidak pernah lelah. Islam mengajarkan kita untuk mengelola kelelahan itu dengan sebenar-benarnya melalui 3 tahap. Yang pertama, niatkan sebagai ibadah ketika kita mengurus orang tua kita. Setiap kali Anda mengganti popok orang tua, menyuapinya dan membersihkan kotoran mereka, niatkan ini adalah jihad Anda. Ini adalah jalan yang Anda inginkan untuk menuju surga. Dengan niat ini, pekerjaan berat berubah menjadi ibadah yang ringan. Yang kedua, jangan menang sendiri, libatkan saudara-saudara lain. Atau jika Anda mampu, gunakan jasa perawat profesional untuk membantu tugas fisik berat. Sementara Anda fokus pada pendekatan emosional atau spiritual orang tua Anda. Lalu yang ketiga, Anda harus mempunyai doa khusus kepada Allah. Mintalah kepada Allah kekuatan khusus diberikan kepada orang tua Anda. Doa Nabi Yusuf alaihissalam saat menghadapi kesulitan bisa menjadi inspirasi kita. Ya Allah, Engkau yang maha lembut terhadap hamba-hambamu. Berikanlah kelembutan hati padaku dalam melayani kedua orang tua. Itu yang kita selalu senantiasa panjatkan dalam ibadah kita. Ingat, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita. Satu senyuman tulus dari ibu ayah yang sudah lansia yang kita urus bisa membuka pintu-pintu rizki dan kemudian ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang yang kita dapatkan melalui pekerjaan kita. Hadirin yang berbahagia, masa bersama orang tua di usia senja adalah bonus waktu yang tidak dimiliki oleh mereka yang orang tuanya telah wafat lebih dulu. Hargailah bonus waktu ini. Jangan sampai kita baru sadar berharganya mereka setelah nama mereka hanya tinggal tertulis di batu nisan. Mari kita buat action plan sederhana untuk minggu ini. Satu, satu kali satu kali sentuhan penuh kasih, luangkan 10 menit tanpa gadget untuk sekedar duduk bersama, memegang tangan, dan kemudian mendengar cerita mereka, meski cerita itu sudah ratusan kali didengarkan oleh diri kita melalui cerita mereka. Yang kedua, permintaan maaf tulus. Jika selama ini kita pernah membentak atau berkata kasar karena lelah, mintalah maaf spesifik. Maafkan anakmu ini, Bu, Pak. Kalau tadi pagi nada bicaraku tinggi. Aku sedang lelah, tapi aku sayang kalian. Yang ketiga, doakan kesehatan mereka. Mental mereka selain kesehatan fisik, doakan agar hati mereka tenang, tidak mudah cemas, dan beri kebahagiaan di sisa usia mereka. Mari saudaraku, di akhir pembahasan ini kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan kelapangan dada untuk melayani mereka di masa tua mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bakti kami ini sebagai jembatan penghubung kami ke dalam surgamu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga orang tua kita yang masih hidup. Sebarkan video ini kepada teman-teman kita yang mereka mungkin masih suka marah-marah orang tua mereka. Mudah-mudahan mereka sadar dengan apa yang kita sampaikan kepada diri mereka. Barakallahu fikum.